Racikan Berita 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We Iwot bersama Bung Indra, Langganan, pengarang buku, aktivis. udah tahu orang jadi nggak usah diulang-ulang. Oke. Saya sendiri Buyung Ishak dari Wiwot. Banyak hal yang kami ingin sampaikan, tapi dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-81 ya. Ya. Oke. Seumuran dengan Bang TB. Oh iya ya? Iya. Oh. Jadi kita coba angkat bagaimana menurut Bung Indra kepemimpinan Prabowo 2 tahun ini. Positifnya di mana, negatifnya di mana. Mungkin ini analisa kita aja ya. Ngomong-ngomong kita aja. Kan ngomong-ngomong boleh dong. Mana silakan Bung Indra. Terima kasih. Waalaikumsalam sih. Kalau Bung Buyung bertanya tentang bagaimana Prabowo selama hampir 2 tahun ini, Ya. saya terus terang nggak bisa jawab. Oh. Jadi bisa nilainya bingung. Bingung. Sementara dia Tapi kan ada positif negatifnya. positif sama negatifnya ini campur aduk. Imbang. Bimbang atau enggak dia nggak tahu Nggak kan. tahu. Tapi yang campur aduk jelas. Dan Ini deh, saya coba mempersempit apa yang udah dia lakukan buat bangsa ini dan apa yang masih kita harapkan. Kira-kira demikian. Atau apa yang belum dia laksanakan dah yang menurut Bung Indra, perasaannya Bung Indra kira-kira. ini kalau itu barangkali yang lain aja lah. Yang lain Lo aja. nanya sama orang lain maksud gua kan. Oh, susah jawabnya ya. Iya, susah jawabnya. Campur aduk. Jadi gua bingung, memilahnya juga susah. Dan Oke, Bung Indra bebas deh mau ngomong apa. Mendingan kita komentarin pidato terakhir Prabowo. Oke, Nah, itu ini boleh menarik. juga. Iya. Iya. Karena ini pidato ditujukan tampaknya ya, Iya. menurut analisis gua ini kepada generasi muda, Oke. milenial dan generasi Z ya. Iya. Gua nggak tahu Z-nya apa tuh, mungkin apa generasi terakhir Zero apa tuh? Zero atau apa nggak tahu lah, pokoknya generasi Z orang nyebutnya gitu. Berarti di bawah milenial kan begitu kan? Iya. Ini Prabowo berpidato bahwa kalau Anda tidak suka di negeri ini, silahkan Anda pergi Oke. ke negeri lain. Waduh, ini betul-betul suatu pukulan telak ya buat generasi muda. Entah apa maksud Prabowo mengatakan begitu, tapi itu akan membuat rasa apa ya di dalam diri generasi ini, Iya. menjadikan rasa permusuhan barangkali, dan ini bahaya buat Prabowo sendiri karena generasi muda ini luar biasa besarnya, suara mereka juga luar biasa besarnya. Calon pemimpin loh generasi muda kita loh. Ya iya, Yang akan menggantikan kita. mereka calon pemimpin. Mereka banyak yang cerdas-cerdas, pinter. Masih yang di luar negeri juga pinter-pinter generasi muda kita. Sekarang diusir. Coba ngebayang nggak lo kayak apa itu perasaan mereka? Jadi gue pikir ini blunder besar, bukan blunder kecil ini omongannya Prabowo. Ya mudah-mudahan dia mau meralat apa itu kata-kata silahkan pergi ke luar negeri untuk generasi muda kita ini. Padahal mereka calon pemimpin, mereka banyak yang pinter-pinter. Oke. Jadi saya kira saya mungkin tidak bisa menasihati Prabowo ya, karena dia presiden. Oke. Kalau kritik kan gue udah lakuin lah ya. Iya. Kayaknya udah berbusa-busa juga mulut gue gitu, kritik Prabowo. Sekarang gue mendingan memberi saran kepada generasi muda ya. Oke.
jangan terpengaruh oleh kata-katanya Prabowo itu. Jangan gara-gara itu kalian pada pergi ke luar negeri semua. Justru omongan ini membuat tekad lebih ini. Iya, Ya. untuk membangun bangsa Membangun ini. bangsa ini. Tanpa Prabowo pun nggak apa-apa. Nggak kan? apa-apa. Oke. Memangnya Aku siapa? setuju. Prabowo? Iya, Begitu. betul. Jadi maksud gua ini kita harus kembalikan nih jiwa anak-anak muda ini kepada kecintaan terhadap bangsa ini. Kecintaan sebagaimana dulu penemu bangsa ini. Kan bangsa ini dulu nggak ada. Indonesia ini kan nggak ada dulu. Ya, ada kerajaan-kerajaan di mana-mana. Ya kan? Disatukan oleh orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita sebagai penemu bangsa ini, bahkan pencipta bahasanya. Satu Dulu nggak bangsa, ada bahasa satu Indonesia, bahasa. satu bahasa. Makanya ada tercipta. Ya, Ada tercipta itu satu betul. bangsa, satu bangsa. Jadi dan mereka lalu menciptakan Undang-Undang Dasar 45 dan dasar dari negara Pancasila. Yang sekarang diobrak-abrik oleh Amin Rais sama Megawati. Iya kan? Aku kalau udah bicara Megawati capek deh. Ya, pokoknya mereka lah Ya, berdua itu yang oke. mengobrak-abrik ini menjadi Ya, begini sekarang. ya. Lalu Amin Rais kemarin ngomong kita kembali ke UUD 45 berarti kita kembali ke zaman lalu. Masya Allah, ini orang Ke zaman bahula. ya. Ini orang pikirannya kayak apa sih? Nggak Dulunya. ngerti gua. Katanya lulusan Amerika. Ya kan? Dia galau, dia lagi galau tuh. Masa dia nggak bisa baca tuh Undang-Undang Dasar 45 kayak apa? Ya, saya dengar dari orang dekatnya, dia merasa berdosa ya. Dia merasa berdosa. Kemarin dia bilang lagi begitu. Kalau kita kembali ke UUD 45 kita berarti kembali ke masa lalu. Kan sederhana sekali cara berpikirnya. Gua nggak tahu pendidikannya di Amerika apa sih tuh orang si Amin Rais tuh. Udah dia yang bikin begitu, sekarang dia bilang kalau kita kembali ke UUD 45 dia bilang Begitu lagi. begitu lagi. Jadi buat apa dia ngomong minta maaf ke Tri Sutrisno sampai Pak Tri bilang kalau minta maaf ke rakyat Indonesia kan gitu dulu. Iya. Ya kan diminta maaf ke petinggi-petinggi yang lain. Sekarang dia ngomong begitu lagi. Dia udah tua kali, udah pikun kali. Udah pikun atau memang ya orang kalau sekali berkhianat tuh akan tetap berkhianat itu harus lo pegang. Gitu. Iya. Sekali berkhianat seseorang, dia pasti akan balik lagi begitu. Jadi kalau ada orang nih, misalnya saingan kita dalam berusaha, lalu dari sana dia datang ke sini, Pak, iya Pak, ini begini-begini, lalu kita diminta untuk menjatuhkan itu kan. Jadi ini, lo jangan percaya sama orang ini. Dia nanti kalau begitu juga gitu. Karena itu karakter udah. Iya, iya. Itu udah karakter. Nggak bisa diapa-apain lagi udah gitu. Iya, iya. Nah, jadi gue kembali kepada tema kita ini, buat generasi muda, milenial dan generasi Z ini, tetaplah kalian bersatu, kalian harusnya, ya kan? Siapapun yang Malah itu memberikan semangat. ya memberikan semangat, motivasi. Prabowo ini orang tua udah, lo lupain aja itu. Lupain. Dia udah tua, ntar lagi juga mati gitu. Kayak Masanya akan lalu. gue juga bentar lagi mati. Gue sama Prabowo cuma beda berapa bulan ya. Tuan gue dari Prabowo, mungkin duluan gue matinya nggak tahu juga. Apalagi kalau diculik anak buahnya kan, matilah gue. Nah, jadi gue bilang itu lupain aja udah. Tapi kalau soal menculik itu dulu, sekarang enggak lah Prabowo. Mudah-mudahan, Oh, mudah-mudahan. iya, Memang iya. memang belum terlihat ya. Belum ada lah. Mudah-mudahan. Dan dulu memang gue dengar juga dia difitnah ya, gue nggak tahu Difitnah, juga itu. iya. Oke, jadi kembali ke situ. Yang penting generasi muda, milenial dan generasi Z ini jangan putus asa. Ya, Jadi jadikan itu tantangan untuk kalian berbuat lebih baik. lebih baik. Dari generasi kami nih, yang lebih korup. hebat. Ya, kalau generasi kami ini korup, udah nggak bisa diperbaiki. Mesti hilang. Mesti hilang udah. Lo tunggu aja kita hilang. Kita hilang. Jadi nggak usah susah-susah. Jangan diikutin. Nggak usah lo kudeta, nggak usah lo apa-apain, kita hilang nih semua nih. Yang penting sekarang di antara kalian ini bersatu, ya kan? Bikin kelompok, entah kelompok apa, tanpa harus antara kelompok bermusuhan ya. Bagaimana membangun negeri ini? Iya. Gitu. Jangan ikut-ikut politik. Jangan ikut-ikut politik, itu Jangan politik masuk itu partai partai politik, ya. ya. Jangan masuk partai politik. Bubarin itu partai politik. Jangan ada yang mau masuk partai politik. Buat generasi muda. betul. Gua nggak pernah. Gua juga nggak pernah. Kesenggol pun gua sama partai politik. Nah, ini di UI Watch ini, kita dulu waktu bentuk itu, anggotanya itu tidak boleh berpolitik, ya, harus jujur, ya,
tindakannya harus benar demi keadilan. Nah ini tidak ada transaksional sama kita. Jadi 5 poin itu kita coba. Mungkin adalah beberapa yang nyeleneh, tapi ya namanya juga manusia ya. Tapi kita berharap sama teman-teman yang masih solid di kita, supaya kita tetap memegang teguh itu selagi kita masih hidup. Mungkin kita berharap juga sama pemerintah, sama penguasa. Ini kan yang bikin rusak negara ini kan penguasa juga. Bukan penguasa juga. Anggota DPR. Penguasa dari dulu memang. Oh. Yang bikin rusak negara ini penguasa. Jadi nggak pakai juga ya? Nggak pakai juga. Waduh. Jadi Utamanya dia memang yang rusak. saya Apalagi setelah reformasi. Ini merusak semua pemimpin kita ini. Barangkali kalau ada yang bisa dikatakan kurang merusaknya mungkin Habibie ya. Tapi dia kan yang ngelepas Timur. Jadi nggak ada yang nggak punya dosa di pemimpin kita ini. apa karena pada saat dulu sampai sekarang masih ada yang menyetir atau menekan pemimpin-pemimpin kita ini, sehingga tindakan mereka juga bukan dari hati nurani ya. Jadi ya udahlah, demi kelanggengan saya sebagai penguasa, saya ikutin maunya negara superpower. Yang sepengetahuan saya dulu kan Amerika dari dulu ya. Saya sendiri pernah kerja di perusahaan Amerika. Ya. Nah, terus sekarang ini Chinese lagi, Cina. Nah ini mereka bentrok. Atau katanya ada yang bagi wilayah. Lu sana, gua sini. Ya. Dan saya lihat kepemimpinannya Jokowi ini lebih hancur Republik ini. Dijual. Ya, nggak laku, diobral, masih nggak laku dikasih bonus, ya dengan cara macam-macam. Ini negara mau dibawa kemana? Kasihan, menilin aja. Masa dia hidup nanti cuma bayar utang aja? Ya. Nah, gimana nih? Memang ya itulah yang saya bilang bahwa gue bilang bahwa partai ini adalah biang dari kerusakan bangsa ini. Mereka lah yang menentukan arah segala macam. Saya setuju banget. Jadi itu gue tetap berpikiran bahwa partai ini harus dibubarkan saja. Bubarin Kan aja. kita sudah banyak kelompok, ormas, ya kan. Terus kemudian kelompok-kelompok Ya, kembali agama. musyawarah mufakat ya. Iya, kelompok agama, ya kan. Lalu daerah, itu kelompok-kelompok juga kan daerah-daerah itu. Udah banyak kelompok. Kenapa dibikin lagi kelompok partai gitu? Buat apa? Kelompok partai itu kelompok yang anggotanya diawang-awang, Iya. dikarang-karang, diundang, dikasih duit, jadi anggota. Kan begitu. Mana ada partai yang dari dulu punya program Yang jelas. nggak ada yang punya program jelas. Yang berjalan di atas rel Undang-Undang Dasar 45 nggak ada. Di Undang-Undang Dasar 45 pun partai tidak pernah disebutkan. Yang asli ya. Ya. Karena memang orang tua kita dulu juga berpikir partai ini juga hanya bikin pecah belah aja. Ya, Nah. kenapa dia bilang pecah belah? Mungkin karena satu, hanya untuk kepentingan politik mereka, hanya untuk kepentingan golongan, hanya untuk kepentingan keluarga. Ya, jadi KKN, nepotisme, jalan terus nih. Contohnya misalnya, semua partai politik kan anaknya mau dicalon-calonin semua. Oh iya, kan kita pernah bahas. Iya. Jadi artinya partai politik menjadi perusahaan buat mereka, ya kan? Ngeri memang. Nah, jadi kita kembali ke milenial tadi. Ya, oke. Kita berharap supaya kaum milenial dan generasi Z ini bersatu. Bersatu bikin kelompok-kelompok diskusi untuk membangun bangsa ini. Gitu. Udahlah, nggak usah mikirin kudeta segala macam, biarin aja nih orang-orang tua Lewat, lagi ya. pada lewat mati semua. Gitu. Gua paling banter 10 tahun belum tentu, 5 tahun belum tentu, mungkin 1-2 tahun atau mungkin besok, nggak tahu juga kan. Nah, begitu Prabowo. Mungkin kalau soal penyakit Prabowo kali lebih banyak dari gua. Ya kan? Kasihan juga dia. Iya. Kan dari wajah dan ini kan udah kelihatan.
banyak penyakitnya kan. Kalau gua ya gua nggak, bukannya nyombong gua sedikit penyakit, kemarin kepala gua habis dibelah ya kan. Itu kan karena jatuh. Covid juga gue dapet ya kan, jadi gue juga ada lah gitu. Tapi alhamdulillah gue masih selamat sampai sekarang. Umur gue kelihatannya masih mungkin masih diizinkan untuk untuk ngemeng-ngemeng begini ya. Ya, untuk ngomong-ngomong gini, meinikan generasi muda ya kan, untuk memberi semangat kepada mereka. Jadi itu artinya generasi muda ini jangan kalah sebelum berperang. Oke, setuju banget itu. Nah, jadi lawan. Apapun kata Prabowo, suruh dia ngusir kalian semuanya, lawan. Gua nggak mau keluar, gua mau di sini. Kan ada lagunya dulu. Ini rumah kita. Nah, kan? Ada lagunya itu. Bagus tuh yang ciptain. Bagus itu. Jadi kalian berpikir bahwa ini rumah kita dan kita harus membangun. Siapa tamu yang kurang ajar di sini diusir aja. Gitu. Iya. Jadi gua kira cukup kali ya. Ada yang sedikit saya mau sampaikan, mungkin bisa ditanggapin. Kalau saya lihat generasi milenial sekarang ini dengan program SKS kuliah seperti ini, ya kan dipadatin tuh. Kalau saya dulu di Fakultas Hukum itu semua mata pelajaran zaman saya itu kita harus ambil. Ya, kalau sekarang itu misalnya jurusan pidana, ya udah ambil pokoknya pidana, yang lain tuh nggak wajib. Ya. Sehingga juga waktunya juga terbatas. Mereka 3,5 tahun harus paling cepat. Ya, 4,5 tahun atau 5 tahun tuh udah harus sarjana, kalau nggak DO. Nah zaman kita kan enggak. Suka-suka lu deh. Iya. Ya. Nah, mungkin di IPB beda. Ya. Tapi sama juga dulu IPB gitu juga. Gitu deh. Tapi sekarang ini dengan posisi yang seperti ini, dengan kondisi yang seperti ini, mungkin mereka berpikir agak beda dengan kita. Tapi melalui podcast ini, kita menghimbau mereka dengan kesempatan, waktu, ya, ilmu yang didapat, intinya dia orang harus berjuang pakai moral, pakai nilai-nilai agama, ya, sehingga kalau kita tidak pakai nilai-nilai agama, lihat aja penegak hukum kita, polisi nggak ada yang benar, ada beberapa, ya, hakim kita tinggal bayar. Jaksa apalagi ya. Jaksa bisa diatur. Jadi udahlah, KPK, aduh, berkali-kali itu. Ya. Badrun siapa namanya? Yang Ubed mengajukan tentang Jokowi. Soal Jokowi dari awal dulu ya. Dari awal. Kayak Capek dia sampai mungkin. Nggak ada tanggapan. Jadi penegak hukum kita nggak ada yang bisa diharapkan. Mudah-mudahan mereka mati semua lah. Ganti yang mudah-mudahan. Kalau saya doain begitu, yang nggak benar mati lah. Betul. Ya. Betul. Makanya kemarin gue doain biar TNI sampai perang habis kan, mati semua kan. Mati semua. Betul. Partai politik gotok-gotokan dah. Generasi muda kita lah yang maju ke atas. Ya. Kita setuju yang muda maju, tapi aku yang punya moral. Ya. Dia pintar nggak punya moral, selesai juga bangsa kita. Ya. Mungkin cukup sekian dulu. Gua kira cukup lah. Oke. Jadi artinya mudah-mudahan ini menjadi cambukan. Cambuk, ya. Si presiden kita mengusir kalian ini cambukan. Untuk tidak usah mengikuti ya. Yang pasti, ini pasti nih. Presiden kalian akan pergi lebih dulu dari kalian. Pasti itu. Oke, terima kasih para pemirsa. Kita berharap apa yang kami sampaikan ini, milenial kita menonton ini, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak kita ingini. Dan tidak putus asa. Tidak putus, itu yang paling penting. Prabowo ngomong ini kan sebelumnya si Luhut ngomong gitu dulu. Ya kan? Udah kalau bicara Luhut capek. Jangan ini yang jual. Kali 3 uang. Dulu dia ngomong gitu juga kan. Kalian yang gelap katanya. Kalian nggak betah, kalian pergi dari negeri ini kan gitu. Kayak dia punya negeri ini gitu. Bingung gua si Luhut itu.
Ya. Ya, oke, terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Racikan Berita 1